Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada yang senantiasa mencintai Tuhan, sayang keluarga dan juga mencintai diri dengan menjaga kesehatan tentunya ya, sebagai tanggung jawab kita kepada Allah yang penuh kasih, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Alpetra, kita berjumpa lagi di pemahaman Alkitab Injil Yohanes, dan tentunya yang pastinya pasti sahabat Alpetra udah tahu kan, ada narasumber kita yang akan berbagi. Ya, selamat jumpa lagi Bang, apa kabar Bang? Selamat bertemu sahabat Alpetra dimanapun, baik yang ada di Jabodetabek, di luar, atau di luar negeri ya, ada ya? Ada dong, iya kita sapa lah yang ada di Malaysia, Singapura, Australia yang pada nonton. Iya, Iya, Singapura, Australia, luar biasa. Sahabat Alpetra masih stay untuk mendengarkan postingan atau rekaman kami. Iya. Halo semuanya, sahabat Alpetra. Senang bisa jumpa lagi. Iya. Kita mulai aja ya Bang ya. Ini kan kita lanjutin nih tentang pemahaman Alkitab nih. Ini menarik banget nih Bang di bagian yang sekarang ini ya. Karena kalau lembaga Alkitab menulisnya murid-murid Yesus tuh mengundurkan diri katanya waktu di Galilea ya. Mungkin ini saya bacain dulu ya Bang ayatnya ya. Iya, silakan. Ya. Silakan. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 66 dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang berhidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah ini Bang, akhir-akhir ini banyak sekali yang tidak lagi mengikut Tuhan Yesus, tapi berubah servernya. Ini Bang, ini gimana ini? Iya, banding setir nih fenomenanya. Sekarang banyak yang kayak gitu ya. Emangnya perkataan keras yang dimaksud di ayat 60 itu apa sih Bang? Sampai-sampai murid-murid mengundurkan diri waktu itu. Nah, baik nih, sahabat Alpetra ya. Kira-kira seperti apa perkataan kerasnya? Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang mengapa mereka banyak mengundurkan diri, sahabat Alpetra dan siapapun teman-teman yang menyimak ini, perlu kita ketahui di dalam Injil Yohanes ada 7 tanda yang ditunjukkan oleh penulis tentang mujizat Yesus atau kuasa Yesus. Itu sebabnya kalau di pasal terakhir, Yohanes sebagai penulis mengatakan untuk dituliskan lagi juga di langit itu tidak cukup, atau masih banyak lagi mujizat dan tanda-tandanya. Tapi Yohanes memaparkan yang pertama di pasal 2, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu tanda pertama sebagai bukti Yesus berkuasa atas
kualitas di dalam event itu, yang dimana Yesus sangat dibutuhkan dalam pernikahan saudari perempuannya ya, dan terjadilah perubahan historis nyata, bukti real, air berubah menjadi anggur. Yang kedua, tanda itu Yesus berkuasa atas ruang atau jarak di pasal 4, ketika Tuhan Yesus di ayat 46 sampai 54 bertemu dengan pegawai istana yang anaknya sakit, jaraknya sekitar 20 mil lebih ya, dikali 1,5 atau 1,3 ya, jarak 1 mil berapa kilometer seperti itu, artinya jauh. Tapi di tempat yang saat pegawai istana meminta, saat itu juga terjadi kesembuhan. Bukti di tanda kedua, Yesus berkuasa sekalipun jaraknya jauh, tapi dengan mengatakan imanmu menyelamatkan, dengan perkataanmu mengatakan demikian, keyakinan dari pegawai istana ini, maka terjadi pemulihan, kesembuhan, mujizat. Nah, tanda yang ketiga ini yang di dalam pasal yang ke-6, yaitu Yesus mengubah atau Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dari segi kuantitas, jumlah banyak pun Yesus sanggup memberi makan dengan merubah 5 roti dengan 2 ikan menjadi banyaknya jumlah, yaitu sisa berapa karung? 12 ya, atau 12 bakul. Di pasal yang sama juga ada tanda yang keempat, yaitu Yesus berjalan di atas air, pasal 6 ya, di ayat 16 sampai 21, bukti bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas naturalis alam semesta, hukum alam yang tidak mungkin bisa orang berjalan di atas air, tapi Tuhan Yesus bisa ya, karena Dia Allah, karena Dia penguasa atas alam semesta. Nah, sahabat Alberta, di pasal 6 itu ada 2 tanda yang kita baca. Tanda yang terakhir yaitu kelima, ke-6 dan yang ke-7, yakni Tuhan Yesus di sana menyembuhkan orang buta. Di pasal apa tuh? Pasal 9, sahabat Petra. Orang buta yang malang, yang tidak diperhitungkan, yang tidak mendapat tempat, atau mungkin dia anggap rendahan, tapi Yesus merubah statusnya menjadi anak terang, memastikan setelah dia sembuh dan melihat lagi, pergi dong ke tua-tua atau mahkamah imam atau agama supaya memastikan dia sudah sembuh dan tidak buta lagi. Nah, di pasal itu atau di tanda itu Yesus mengatakan apa? Akulah terang hidup. Tadi saat Yesus memberi makan 5.000 orang, akulah roti hidup. Ya. Jadi Injil Yohanes tuh banyak mencatat gelar-gelar Yesus. Kalau mungkin sahabat Alpetra hanya mendengar hanya utusan saja gelar Yesus, tidak hanya di situ. Itu miskin makna atau malas membaca dari pasal 1 sampai pasal 21. Seperti yang pernah saya katakan, banjir gelar Yesus di sana. Akulah terang hidup. Dan di tanda yang terakhir, yang ke-7, Injil Yohanes memuat dalam pasalnya yang ke-11, Yesus berkuasa atas kematian, atas maut. Artinya Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah mati, bau busuk 4 hari, karena Dia Allah, karena Dia Tuhan, bukan hanya sekedar utusan, tapi Dia Allah. Sehingga orang yang mati bisa dibangkitkan. Siapa namanya? Yaitu Lazarus. Luar biasa kan? Nah, kenapa mereka mundur? Kenapa mereka tarik diri yang dulunya menjadi pengikut Yesus? Itulah bukti bahwa mereka mengikut Yesus hanya mau mujizatnya saja, hanya mau isi perutnya saja, hanya mau isi kantungnya saja,
Sehingga Yesus mengatakan lebih keras di ayat 53. Itulah alasan mengapa perkataan Yesus keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dikatakan kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, ayat 54, ya, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia. Jadi terbukti motif mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong sehingga ada 5.000 untuk hitungan laki-laki saja, hanya ingin makan, hanya ingin kesejahteraan saja. Tetapi untuk menderita, Yesus mengatakan di ayat 53, menghindar. Nah, sampai sekarang kan banyak orang yang hanya mau kemakmuran saja, hanya mau isi kantung saja, ya. Padahal di serial sebelumnya saya pernah mengatakan mujizat itu bonus dari Tuhan. Boleh kita berharap, boleh. Boleh kita meminta, boleh. Kaya itu juga bonus dari Tuhan. Nah, itu ya. tuh. Uang banyak juga bonus dari Tuhan. Nah, tetapi siap nggak menderita? Ya. Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit, berbahagialah orang yang menderita. Sesungguhnya dialah yang empunya kerajaan Allah di pasal yang kelima, Matius. Bahkan Paulus memperkuat itu di surat Filipi pasal 1 ayat 29. Kamu tidak hanya diberikan anugerah saja, tapi karunia menderita. Nah, Pak Petra, Tuhan Yesus mengatakan, ya, ikutlah aku, ya, sangkal dirimu dan pikul salib. Nah, orang-orang yang tadi ada di pasal 6 dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang, kenapa mengundurkan diri? Karena mereka tidak mau menderita. Mereka hanya mau nilai kesejahteraan, tetapi tidak mau siap dipersekusi, tidak mau memikul salib. Nah, tapi tadi Kang apa bagus nih pertanyaannya. Ini kan berarti di ayatnya yang ke-66 bukti bahwa sekarang banyak orang harus meninggalkan Yesus karena ajarannya tidak benar. Itu salah paham. Makanya baca dulu. Salah banget itu. Iya, salah paham. Ya. Banyak mereka yang mengundurkan diri karena mau isi perutnya saja mengikut Yesus. Motivasinya. Mengikut salibnya tidak mau. Makanya salib sebagai lambang penderitaan. Orang Kristen sampai sekarang dipersekusi tidak melawan. Itu bukti imannya kuat. Nah, tapi sahabat Alpeta jangan hanya sampai ayat 66. Kalau di ayat 67, Petrus ditanya nih oleh Tuhan Yesus, kok kamu nggak pergi juga? Jawab Simon Petrus apa di ayat 68? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu perkataan hidup. Udah tahu perkataan Tuhan Yesus hidup. Ya, udah tahu perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kekekalan. Ngapain kita mundur? Nah, sahabat Alpeta, jangan mundur ya. Ya, sahabat Alpeta atau teman-teman yang mendengar dimanapun, perkataan Tuhan Yesus perkataan hidup. Betul keras perkataannya, tapi mengandung kehidupan kekal. Kalau bukan kehidupan kekal, pasti hanya untuk di dunia saja, yaitu hawa nafsu. Setelah itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu sahabat Alpetra. Iya. Oleh Petrus ya, perkataan hidup yang kekal gitu, Bang. Karena tapi yang menarik nih Bang, tadi kan Abang singgung di ayat sebelumnya ya, ada di ayat 53 itu ya, makan daging, makan daging dan minum darahnya. Wah, ini serem juga nih Bang, makan daging dan minum darah. Wah, ini horor ya. Iya, horor nih Bang. Doktrin Kristen kok horor. Kok makan macam hampir saja yang ada di Skotlandia atau di Eropa. Iya, kanibal nih jangan-jangan nih Bang. Wah, ini gimana Bang? Ini artinya gimana Bang? Supaya nggak salah paham nih. Ya,
Sahabat Alpeta, tadi seperti yang saya jelaskan, ucapan Yesus ini mengandung makna bahwa mengikut Yesus tidak hanya sekedar isi perut atau mujizat, tetapi harus menderita layaknya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus pun mengajak kita, ikut aku, pikul salib. Nah, ini waktu Yesus mengatakan kepada orang-orang yang melihat demonstrasi mujizat Yesus, mujizat itu bonus, bisa terjadi yang kita minta, bisa tidak, atau bisa tunggu. Nah, itu ya. Nah, itu sebabnya yang paling penting mengikut Yesus adalah pikul salib. Nanti kita mendapatkan mahkotanya. Jadi alasan kenapa keras perkataan Yesus, ya, karena Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, minumlah darahku. Bukan vampir ini, ya, makanlah dagingku, ya kan, daging anak manusia. Karena Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia, apa yang dia rasakan? Dia ditinju, dia dipukul, dia diludahi, dia dipecut, bahkan dimahkotai, duri, sehingga di kepalanya penuh dengan darah, ya. Sekalipun dia sudah mati, ditombak lagi. Kalau udah mati kan nggak merasakan saat dia ditombak, ya. Tapi itu bukti bahwa dia mengasihi manusia berdosa. Sahabat Alpeta, saya dan siapapun, ya. Dan darah yang tercurahkan itu harus kita jiwai bahwa hidup di dalam Yesus sampai menyucurkan darah, tidak hanya air mata, ya kan? Iya, betul. Betul kan, sahabat Petra? Tidak sedikit yang dipersekusi, dianiaya, bahkan dibunuh karena mengikut Yesus dan mempertahankan imannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang banting setir tadi, yang mengundurkan diri? Itu Yesus mengatakan tidak memiliki hidup kekal, gitu kan? Kenapa? Karena meninggalkan. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 35, jangan melepas keyakinanmu. Itu dia. Gitu ya. Jangan melepas. Paulus menulis surat itu, surat Ibrani itu, supaya orang yang sudah hidup di dalam Yesus jangan lagi menyalibkan Yesus. Itu dia. Jangan lagi meninggalkan Yesus. Karena tidak ada di dalam pasal yang ke-6 Ibrani, tidak ada lagi penyaliban kedua, tidak ada lagi pencurahan darah, tidak ada lagi kematian Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya Paulus dalam pasal 10 ayat 35, jangan lepaskan imanmu. Nah, sahabat Alpeta, jangan coba-coba meninggalkan iman. Karena dengan Tuhan Yesus itu emang menderita, ya. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Makanya kan dibilang sama Tuhan Yesus juga, ya, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Katanya gitu kan. Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Ya, mereka responnya mengundurkan diri. Iya, kan? Ini pengakuan Petrus tidak. Iya. Adalah atau perkataan Tuhan Yesus itu penuh kekekalan dan kehidupan. Iya. Soalnya serem kan, ya Bang, yang buat yang dengarnya, waduh, masa kita makan daging Tuhan Yesus? Gitu kan, Bang. Masa kita disuruh makan daging dia sama minum darah dia? Wah, ini ya, tadi sudah Abang jelaskan bahwa itu kesalahpahaman, ya. Maksudnya di sini kan daging itu firman Tuhan, ya Bang, ya.
Dan Iya. gitu kan kita suka bilang apa, haus akan firman Tuhan gitu, lapar akan kebenaran Betul firman sekali. Tuhan gitu. Jadi kalau baca jangan sepotong, kata abang juga. Baca dari pasal 1 sampai yang terakhir pasal 21 lah. Baca Itulah ambil, keunikan kitab ya. iya kan, Banyak genre-nya, iya, banyak banyaknya genre. comot-comot bang. Yohanes Iya. 17 ayat 17 ini asal comot aja. Nah itu yang menggoncangkan iman gitu. Ucapan iman dan Iya. tidak paham Iya. perkataan Yesus. Iya, konteksnya apa ya bang ya? Kan banyak Iya. nih yang jadi goncang imannya karena mendengar perkataan-perkataan yang kurang, mungkin nggak nyaman di telinganya kali bang. Kan biasanya orang ya seperti yang di kisah Yohanes pasal 6 ini kan, orang datang tuh, ada yang pengen denger yang enak-enak aja. Ya kayak zaman sekarang lah, kita datang ke gereja itu pengennya khotbahnya yang enak di telinga, yang menyamankan hati. Yang lucu ya, Iya, yang lucu gitu. Tapi ketika firman Tuhan menegur, wah langsung kocar-kacir nih, nggak enak ah. Apaan nggak boleh poligami? Mendingan pindah server aja gitu kan. di server. Iya kan? Padahal firman Tuhan itu harus menegur ya. Menegur Iya. apa? Dosa, menegur apa? Iya. Mengingatkan hukuman Allah dan Iya. juga kasih Allah ya. Iya. Bukan dengan Iya. menerima yang sejahtera-sejahteranya saja. Iya, maunya kan yang enak didengar aja gitu kan ya bang ya. Seperti itu. Iya. Padahal sejahtera syukur kita Iya. bisa menikmati ya. Iya. Karena Tuhan Yesus kan katakan damai yang ku berikan Iya. ya tidak sama seperti damai yang ada di dunia ya, seperti itu. Kan di ayat ini juga kan 2 kali bilang Tuhan Yesus dalam hatinya tahu sebetulnya ya bang ya, yang ikut Iya. Tuhan itu, yang ke gereja itu apa motivasinya. Terus juga kan di ayat yang ke 64 ya bang ya, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu, loh kan, tahu lagi kan bang dari semula ya, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Nah bang, ini gimana nih bang, kita ke gereja nih, kan kita nggak tahu ya, tapi Tuhan Yesus kan tahu sebelah kiri kita, belakang, depan kita jemaat yang ibadah. Berarti Tuhan Yesus tahu ya bang ya, apa yang Ya, kita telah tahu. Ya. Kan kalau ini bang, ada yang ke gereja kan gitu, tapi kita intinya karena Tuhan Yesus tahu ya. Ada yang, oh saya udah nyumbang gereja, ini gedung ini aja AC-nya 10, ini saya yang beli gitu. Kursinya bagus-bagus saya yang beli. Ditegur sama gembalanya ngambek bang. Nah, ini perkataannya menggoncangkan ini. Bahkan tidak hanya sampai situ ceritanya, dia keluar dan tidak menjadi anggota jemaat lagi. Lalu apa yang selama ini dia sudah berikan, dia tuntut supaya dipulangkan. Kan ironis dan lucu ya. Nah iya bang kan gitu. Balikan itu mimbar saya dari uang saya. Iya bang. Tolong kembalikan. Itu AC dari dana saya, tolong kembalikan. Karena saya sudah tidak menjadi jemaat di situ lagi ya. Karena khotbahnya tajam-tajam terus. Ya. Nyinggung saya terus gitu. Nyinggung dan terganggu ya. Padahal di Alkitab tidak hanya yang enak saja ya, seperti itu. Iya kan bang. Kalau ada yang butuh mimbar tuh di garasinya abang ada mimbar tuh bagi. Kata Ayub sama istrinya ya, kamu jangan hanya enaknya saja dari Tuhan, yang nggak enaknya mau nggak gitu. Kok nggak mau kamu yang enaknya, kata Ayub ya, saat Ayub menderita tapi istrinya menolak untuk menderita ya, seperti itu. Padahal kan ada hasilnya ya. Nah ini kan bonus kalau dibaca pasal 42, 41, 42 kitab Ayub berkali lipat ganda ya. Saya melihat itu bonus ya. Nggak diminta pun Tuhan kasih ya, apalagi kita minta seperti itu. Masalahnya kita sudah berikan nggak kepada Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah ya. Dan selebihnya akan diberikan. Ini menderita aja nggak mau ya kan. Aduh, ini gara-gara lost kontak tadi abang jadi patung suaranya hilang. 5 detik aja sih. Di sini nggak terasa sih. Nggak terasa. Di sini sih. Nah, bang kan, jadi orang juga jadi kecewa ya bang kan. Tuhan Yesus kan bilang,
Tuhan Yesus tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia gitu. Terus tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, orang jadi ragu Bang kan, jadi bimbang, betul-betul keras nih perkataan Tuhan nih kan. Waduh, saya udah melayani, saya udah kasih apa untuk pelayanan, untuk gereja, tapi di sini ditulis tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Waduh, jangan-jangan saya nggak dapat karunia dari Allah Bapa nih. Wah, gimana tuh Bang? Ya, memang perkataan Yesus selain dia keras juga menunjukkan nilai janji yang akan Tuhan berikan ya. Tidak hanya sampai sana, kalau kita betul-betul mendalami Injil Yohanes ya, janji Tuhan saat orang percaya sampai dia seumur hidupnya di bumi ini atau sampai dia mati, Tuhan memelihara ya. Di pasal 15 kita baca setelahnya, tidak hanya sampai kepada orang percaya itu juga menderita dan mendapat bonus dari Tuhan, baik itu mujizat, baik itu kemakmuran, kesejahteraan, tapi juga perlindungan dari Tuhan senantiasa ya. Asalkan, nah itu di pasal 15, tinggallah di dalam aku maka aku tinggal di dalam kamu, asalkan dia tinggal, seperti itu. Nah, sahabat Alpetra, tidak ada sosok lain selain Tuhan Yesus yang diutus Bapaknya ya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di Injil Yohanes juga di pasal yang ke-6 ya, ayat 26, 27 dan seterusnya, dirinya lah yang diberikan wewenang. Ya, jadi tidak ada sosok lain. Makanya Yesus berkata dengan tegas ya, dan Yohanes menuliskan tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain ya, yang ada hanya dirinya. Akulah jalan kebenaran dan nah, itu sebabnya di pasal 6 dikatakan ayat yang 65, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Ya, rohaniawan atau juga sosok spiritualis atau nabi lain, tidak ada ya. Di luar dirinya tidak ada ya, tidak ada penyelamat lain, tidak ada penebus lain ya. Yang ada hanya dirinya yang menjadi jaminan, seperti itu. Kalau kita sudah pasti percaya pada Yesus karena ada jaminan penebus, jaminan keselamatan yang jelas, dan tidak ada penebus lain. Nah, apakah yang lain punya penebus? Ya, kita tidak tahu ya. Seperti itu, karena Alkitab menyebutkan tidak ada yang lain ditunjuk selain dirinya, Yesus. Sahabat Alpetra itu sangat kuat sekali. Betul. Yang mana dia memperkerjakan apa yang diberikan dari Bapa kepadanya. Ini bahwa kita mengakui Allah yang satu dengan tiga pribadi itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Begitu sahabat Alpetra, yang orang lain tidak bisa memahaminya. Mencoba untuk memahaminya, akhirnya menjadi oneness. Oh, Allah itu satu kok, nggak ada tiga pribadi. Orang berusaha untuk memahaminya, akhirnya menjadi oneness. Ya. Atau orang berusaha ingin memahaminya, tetapi tidak dapat. Akhirnya apa? Wah, Kristen kok Allahnya tiga. Karena tidak ada perkataan yang hidup tadi, kata Petrus ya, di pasal 6 ayat 67, tidak ada perkataan yang hidup tadi ya. Coba kalau ada perkataan hidup di orang yang mencoba memahami, dia akan melihat Yesus sebagai orang atau pribadi yang ditunjuk ya untuk menuntaskan misinya. Amin. Tentang mengaruniakannya ini ya Bang ya,
kita bisa nggak ya, Bang? Kan ditulis di Alkitab kan, kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepada kita, gitu. Misalnya kepada saya, bisakah saya ya berdoa, Tuhan saya minta Tuhan mengaruniakannya kepada saya gitu? Gimana, Bang? Bisa. Bisa ya, Bang? Di dalam Injil Yohanes yang kita ekspos atau yang kita baca, kalau kita perhatikan baik-baik, Iya. ada dua sikap orang. Yang pertama yaitu menolak, dan yang kedua yaitu menerima. Bukti dia mundur itu kan menolak. Oh, jadi ini maksudnya kalau menerima dikasih karunia itu ya, Bang ya? Kalau kita menerima otomatis berarti kita menerima karunia itu. Oh, iya, betul. Kang Alpa dan sahabat Alcatra, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 menyebutkan siapa yang percaya diberikan kuasa. Gitu ya. Iya. Diberikan karunia, diberikan kuasa. Ya, kuasa untuk percaya, ya. Atau kuasa untuk melayani, kuasa untuk memiliki status, ya, sebagai anak Allah. Kan status, ya, anak Allah. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karunia enggak? Karunia. Karunia apa? Karunia percaya kepada anak Allah. Gitu ya. Yang tidak punya perkataan hidup, dia memahami anak Allah itu, wah, beranak. Nah, aduh, jadi ke situ lagi. Wih, letus. Nah, itu karena tidak atau bukti tidak memiliki perkataan Allah, yaitu yang hidup dan kekal, ya. Tapi banyak orang yang di luar Yesus dan menjadi percaya, itu bukti karena menerima. Ayat 12 itu ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Itu kan karunia, Kang Alpa. Iya. Sahabat Alpa. Ini makanya itu, Bang, mungkin juga ya yang menyebabkan jadi Tuhan Yesus bertanya kan juga. Kalau tadi kan saya yang menanyakan dapat karunia dan sudah Abang jelaskan dan juga ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 12 tadi. Nah, ini Tuhan Yesus kan ngomong sama Petrus nih, Bang, di ayat 67 ya. Tadi sempat Abang singgung di depan. Jadi Tuhan Yesus nanya nih, kan banyak yang pergi ninggalin Tuhan Yesus. Dia nanya Petrus, kamu mau ninggalin saya juga? Katanya gitu. Nah, gitu kan ya, Bang ya. Ditanya juga, terus Petrus jawabnya, enggak. Mau pergi kemana? Tadi Abang udah singgung juga. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, gitu kan, Bang. Nah, terus Tuhan Yesus di sini ngomong lagi di ayat 69, di ayat 69 Petrus ngomong juga, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini, Bang. Ya, kalau di Injil lain, ketika Tuhan Yesus mengatakan, menurut kamu, dia bicara kepada murid-murid di Injil lain. Lain Yohanes, menurut kamu siapakah aku ini? Oh, ada yang menyebut Yeremia, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut nabi lain, dan lain sebagainya. Tapi Petrus bilang apa? Oh enggak, kau Mesias Tuhan. Kau adalah Mesias yang diutus. Kau adalah Mesias yang dijanjikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Datang menyelamatkan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Perkataanmu itu benar, dan itu perkataan dari Bapakku. Gitu. Nah, lalu di Injil Yohanes, ya, Yohanes mengemas pengakuan Petrus, perkataanmu hidup dan kekal. Ya, karena setelah kematian kan ada kehidupan bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena di tanda yang terakhir, yaitu tanda yang ketujuh, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut yang sudah bau busuk, mati di alam kubur, dibangkitkan. Lazarus bangkit. Dia berkuasa. Ya, tadi kan berkuasa atas alam. Alam semesta, berjalan di atas air. Begitu ya. Berkuasa juga dari segi ruang dan jarak.
Iya. Yesus berkuasa dari segi ruang dan jarak. Iya. Kepala atau pegawai istana, Iya. karena imanmu itu udah sembuh tuh anakmu. Nah, Wah, dia pulang, padahal jaraknya 20 mil iya. kali 1,3 lah ya, seperti itu. Oh. Benar sembuh. Yesus berkuasa Iya, 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 iya. atas jarak atau waktu. Yesus juga berkuasa Iya. dari segi jumlah, artinya Iya, iya, dia memberi makan 5.000 dan lain sebagainya. Nah, sahabat Alpetra dan teman-teman dimanapun berada, Iya. Yohanes dengan Injilnya dia memaparkan bukti bahwa Yesus itu adalah hidup dan kekekalan. Bahkan Yohanes juga membuktikan tidak ada lagi sosok selain dia. Nah, sahabat Alpetra, kalau memang Alkitab mengatakan demikian, ngapain harus mundur? Ngapain harus meninggalkan iman atau ganti server? Ngapain? Iya. Karena Yesus sudah ditunjuk, dialah sosok dan tidak ada yang lain. Nah, begitu sahabat Petra. Nah. Dan kita mati nanti ada jaminan. Kenapa kita mati ada jaminan? Karena kita punya penebus. Nah, orang yang mati dia nggak yakin siapa penebusnya karena nggak punya penebus. Betul nggak, Kang? Betul, Bang. Iya. Kalau kita kan jelas ya, ditebus oleh Tuhan Yesus. Iya. Nanti setelah mati ada hidup. Iya. Dan sudah terbukti lagi. Dan hidupnya hidup kekal. Iya. Dan atap jalannya terbuat dari emas. Iya. Menurut Wahyu pasal 21 ayat 16. Iya. Atau ayat. Jelas karena kita ada penebus. Nah, bagaimana yang lainnya kalau udah mati? Iya. Lalu nanti kiamat, lalu Tuhan menghakimi. Ada hidup kekal nggak? Karena nggak punya penebus. Iya. Nah, jadi tempatnya sonoan. Iya. Iya. Sebelah sonoan. Ya. Di ujung lah. Terus kan ini di percakapan selanjutnya juga ya antara Tuhan dengan Petrus ini, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dari yang ke-12 ini gitu. Tapi ada satu di antara kamu tuh iblis gitu. Ini jauh sebelum ke pasal selanjutnya ya, nanti akan kita bahas nanti ya, kan. Ya, gitu. betul. Nah Terkait. itu iya. Tapi ini kan Tuhan Yesus tahu nih satu di antara kamu tuh iblis gitu. Dijelasin lagi di bawahnya yang dimaksudkan itu adalah si Yudas Iskariot itu. Yes, yeah. Ini yang menarik Bang di sini karena nanti kan pasti kita akan bahas di pasal selanjutnya ya Bang ya. Tadi yang kata Abang ada di pasal 9 soalnya. Iya, nanti ya pastilah sahabat Petra itu sangat setia sekali ya karena mereka sahabat kita di dalam Tuhan Yesus, sudah dalam Tuhan Yesus, pasti mereka ikuti terus nih channelnya Alpetra Ministry ya, karena memang membangun wawasan sehingga iman kita menjadi kuat. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya. Betul, di like ya dan subscribe ya, sampaikan ke teman-teman yang lain sahabat Alpetra. Nah, betul sekali. Ya, jadi itu kenapa bisa Tuhan Yesus tahu ya ini tuh Yudas ya. Nanti kan di pasal selanjutnya juga siapa yang mencelupkan roti ini bersamaku di anggur itu sebagai pengkhianat gitu kan. Ini betul, ada ya. disebutkan Yudas anak Simon Iskariot. Nah Bang, kalau Simon Iskariot itu siapa Bang sebetulnya? Dari nama akhir Iskariot ya, atau juga identitasnya ya, menunjukkan orang yang terhormat ya, atau dari segi status terpandang ya. Ada yang mengatakan dibandingkan dengan murid-murid lain, Judas lah yang cerdas sehingga dipercayakan sebagai bendahara ya, atau memegang uang seperti itu. Ditunjuk untuk
memegang seluruh Iya, iya. keuangan murid-murid atau pelayanan dari Tuhan Yesus bersama murid-murid ya, mulai Iya. dari sekitar Palestina lah Oh ya, iya. atau sekitar Yerusalem ya, sampai yang terakhir di sana Tuhan Yesus Oh menyerahkan dirinya ya, iya. seperti itu. Itu sahabat Alpetra. Oh Iya, pengkhianat. iya nanti. Ada Judas Zelot, ada Judas Iskariot ya. Oh Iya. gitu ya Bang. Makanya saya Dan- nanya ini tuh karena kan ada banyak yang menafsirkan yang salah paham dan gagal paham nih. Makanya saya tanyain gitu. Kan juga ada yang bilang dia itu kaum Sika, kaum mata-mata ya Bang, atau apa gitu. Mungkin Nah, sih iya. Judas atau dari kaumnya iya. ya, atau mungkin dari latar belakang keluarga Mm-mm, terpandang ya, terhormat lah, Iya. seperti itu. iya. Lalu dia memberikan dirinya pada Mm-mm, Yesus. Hanya saja ya, Judas berharap ya Yesus yang Mesias ini memberikan jalan keluar atau membebaskan bangsa Oh Israel dan iya iya iya. tawanan atau perbudakan Iya ya, iya. tapi iya, nyatanya iya. Yesus mati kan. Nah, dia Hmm. kecewa, maka Oh dia kecewa kan, kok Yesus harus ditangkap. iya. Karena Yesus berulang kali mengatakan apa Hmm. di dalam Injil lain ya, peringatan pertama Yesus menubuatkan bahwa dirinya akan diserahkan Iya. kepada tua-tua. Iya. Lalu peringatan yang kedua juga Hmm. diserahkan, sampai di peringatan yang ketiga Mm. Petrus menarik Tuhan Yesus, lalu Petrus mengatakan, jauhkan, singkirkan. Kapan itu ya? Lalu Iya. Tuhan Yesus mengatakan, nyala iblis. Itu kan. Ya, Yesus memang harus mati, bukan datang sebagai Iya. raja untuk orang Israel Iya. ya, atau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan atau Iya. dari koloni-koloni ya, koloni Romawi, bukan, tapi memang dia datang mati untuk menyelamatkan dan bangkit Iya. untuk menjamin Iya. Iya. orang-orang yang mengikut dia. Itu saja ya. Iya. Seperti itu. Iya ya Bang. Nah itu jadi ada motivasinya juga ya, kembali lagi nih mungkin motivasinya ya. Nah Bang, ini terakhir nih Bang. Jadi apa Bang? Mungkin ada kiat-kiat dari Abang supaya orang-orang Kristen sekarang tuh jangan mudah mengundurkan diri lah, keras sedikit, menderita sedikit, langsung itu. Padahal di luar kan orang dipersekusi, ada yang sampai kehilangan nyawanya ya kan, dan mereka tetap pegang Tuhan Yesus gitu. Nah mungkin ini bisa Abang bagikan Bang supaya jemaat satu mungkin Abang bisa bagikan Bang supaya sobat Alpetra tidak mudah mengundurkan diri, apalagi pindah server. Apa coba? Mau apa coba? Iya, beragam alasan mengapa orang meninggalkan atau pindah server ya, banting setir imannya. Yang pertama karena memang dirinya belum ditinggali oleh Yesus, itu yang utama. Ya. Orang sudah ditinggali dirinya oleh Tuhan Yesus dan dia pernah mengundang masuk dan bertumbuh, ya, mengundang Yesus masuk dalam hatinya dan bertumbuh, tentu dia tidak akan meninggalkan Yesus sampai mati pun, atau sampai Maranatha pun tidak akan. Nah, tapi kita akan coba temukan alasan-alasan lainnya ya. Mungkin karena lingkungan ya, atau bukan karena mayoritas ya, atau juga karena pengaruh dari ajaran yang menyesatkan, yang tadi saya sebut Yesus hanya sekedar utusan, Yesus tidak disalibkan tapi diganti orang, atau Allah itu satu
bukan 3 pribadi, beragam iman atau keyakinan sehingga banting setir atau meninggalkan. Nah, kiat atau prinsip untuk tidak mengundurkan diri atau meninggalkan, yaitu sahabat Alpetra, tinggallah di dalam Tuhan setia selamanya. Dan tinggal yang saya maksudkan di sini kan berarti hiduplah bertumbuh bersama dengan saudara-saudara seiman dalam lingkungannya. Karena kalau tidak demikian, pasti akan terbawa, bahkan akan tergantikan imannya. Lain hal, dia punya pemahaman yang kuat, baik secara doktrinal atau doktrin kuat tentang Alkitab, tentang Kristus, ya. Tapi kalau tidak, akan terpengaruh kuat, ya, di lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa gereja perlu kita datangi. Tidak hanya hari Minggu. Gereja kan punya program, misalkan doa bersama, Bible study, atau rapat-rapat gereja, latihan-latihan untuk pelayanan, dan lain sebagainya. Hidupi pertumbuhan iman kita di gereja di mana kita join. Sahabat Alpetra, Tuhan membangkitkan gerejanya, Tuhan menyediakan gereja, baik dari segi komunitas atau lembaga, maupun juga dari segi hakikat, yaitu kita pun gereja, orang percaya. Kalau kita tidak menemukan dan bertumbuh di sana, tadi yang Kang Alfa tanya, pasti kita mengundurkan diri. Pasti kita meninggalkan Yesus, bahkan berasumsi semua keyakinan sama. Nah, itu asumsinya kan begitu ya, setelah deadlock. Begitu Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Nah, itu dia sahabat Alpetra. Jadi jangan meninggalkan Tuhan Yesus ya. Jangan ya, Dek, jangan ya. Gitu ya. Aduh, oke. Server juga ya. Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Ada server yang baru, lebih update nih. Iya, kan gitu. Ya, tadi kata Abang, tinggallah di dalam Tuhan dengan betul-betul ya, dengan sungguh-sungguh gitu Sobat Alpetra. Dan Sobat Alpetra, tentunya masih banyak lagi yang ingin ditanyakan, yang ingin kita bicarakan, tetapi sayangnya waktu yang memisahkan. Jadi Sobat Alpetra, silakan tulis di komentar, kan suka dijawab tuh sama Bang Heri ya, sama adminnya Alpetra juga dijawab, ya kan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa jawab juga di tayangan berikutnya ya Bang ya, gitu ya. Betul, iya. Dan pasti dijawab apa yang ditanya atau digumulkan ya, pasti akan direspon baik. Ya, karena kita juga memonitor ya, apa ya. Iya, betul. Dan juga nih sahabat Alpetra ya, yang buat sahabat Alpetra yang suka TikTokan ya, silakan di-add tuh Bang Heri, TikToknya apa Bang? Sialuho HBY. Nah, itu ya, di-add Sialuho HBY yang buat TikTokan, karena abang saya ini sering live di TikTok. Jadi kalau mau penasaran, kalau di Alpetra Ministry kan kayaknya susah nih komunikasinya, silakan ya di TikTok ya. Dan mudah-mudahan nanti adalah TikToknya Alpetra Ministry. Oke Bang, kita bukannya nggak kangen ya Bang ya, tapi kita pisah sama sahabat Alpetra. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Dan terima kasih ya Bang untuk penjelasannya, untuk waktunya. Waktu lelah Abang dipakai untuk pelayanan untuk Alpetra Ministry. Walau desa. Terima kasih Bang. Petra, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kang Alfa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha.
Terima kasih, Bang.